Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKSBS Tirta Kencana mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata mulai kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Marilah kita mulai ibadah kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar, dan akhirlah segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Ibadah hari Minggu Paskah kelima ini ditabiskan berdasarkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menaungi kehidupan kita sekalian, kini dan selamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang kedua. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam hari Minggu ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersuka cita dan bersyukur Tuhan masih perkenankan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Dari rumah kami masing-masing kami boleh beribadah. Dan dalam ibadah kami mau mendengar sabda firman-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu turun atas kami semua, memberkati kami, berikan hikmat bagi kami semua, agar kami dapat memahami dan mengerti. Terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya. Berfirmanlah ya Allah Bapa melalui hamba-Mu, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada Minggu Paskah kelima ini yang terambil di dalam Yosua 24. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 28
Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah Allah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang mau merenungkannya, terlebih lagi yang mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kelima dengan tema berjanji setia pada Tuhan. Bicara soal janji bukanlah sebuah hal yang asing. Kata janji seringkali orang ucapkan dan sering juga ada dalam kehidupan kita. Namun, apakah janji tersebut itu ditepati atau tidak, itu tergantung kepada manusia itu sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab dari Yosua 24 ayat 14-28, mau berkisah juga tentang pembaharuan perjanjian di Sikem, di mana Yosua yang sudah usianya lanjut dan dia mengingat betapa pentingnya pembaharuan janji tersebut, karena
bangsa Israel sangat mudah sekali untuk tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yosua kembali mengingatkan, membaharui perjanjian agar bangsa Israel ini mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Mengingat kembali akan kebaikan, keberhasilan, kemenangan demi kemenangan yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Apa yang sudah mereka miliki, apa yang sudah mereka dapat, tanah perjanjian yang sudah mereka duduki, itu pun karena kasih dan pertolongan Tuhan. Nah, oleh karena itu Yosua mengingatkan terus kepada bangsa Israel sebelum mereka menduduki tanah milik pusaka mereka masing-masing, maka Yosua memperhadapkan, jika engkau mau beribadah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Dan ada sebuah pengakuan iman di mana Yosua mengatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dikatakan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yosua ini adalah sebuah tindakan untuk mengevaluasi iman. Sudah sejauh mana dan bagaimana iman baik umat Israel maupun dirinya sendiri. Nah, kalau bagi kita saat ini perlu juga kita membuat pembaharuan iman kita, janji kita kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Ada 3 hal Bapak Ibu Saudara yang bisa kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini yang bisa untuk membaharui janji kita. Yang pertama adalah seperti di ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan menepati janji. Orang yang takut akan Tuhan pasti dia akan mau selalu ingin dekat dengan Tuhan. Bicara soal takut akan Tuhan di sini adalah dalam pengertian rasa hormat, rasa kagum kita, dan bagaimana kita mau tunduk akan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut akan sosok Allah yang menyeramkan, sosok Allah yang menakutkan, tidak. Tetapi takut akan Tuhan di sini bagaimana kita mau menghormati, bagaimana kita mau tunduk akan Tuhan. Inilah yang mau dimaksud oleh Tuhan. Bagaimana untuk supaya janji iman yang dibaharui ini diawali dengan takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bagaimana kita pun hidup, sudahkah kita takut akan Tuhan? Mungkin selama ini kita belum takut sama Tuhan. Banyak kesalahan, banyak perilaku, kelakuan kita kadang-kadang juga nggak takut sama Tuhan. Walaupun kita juga ibadah sama Tuhan, tapi hati kita juga jauh dari Tuhan. Kita nggak takut nanti Tuhan marah, apakah Tuhan nanti murka sama kita nggak peduli. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini menjadi pembaharuan iman kita, bagaimana untuk kita, sikap kita untuk takut akan Tuhan. Ini adalah hal yang kedua. Karena untuk hidup takut akan Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita nggak akan takut karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Ada Tuhan yang akan selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana kita untuk membaharui janji kita? Dikatakan lagi, bagaimana untuk dalam beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas. Bapak Ibu Saudara, bicara soal tulus ikhlas itu adalah bentuk kesungguhan dari dalam diri kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan karena paksaan ataupun motif-motif lain. Ataupun juga kadang-kadang mungkin karena dorongan orang. Jadi kalau ibadah itu harus sungguh-sungguh lahir dari hati kita, lahir dalam diri kita, di mana kita mau rindu.
untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ini cari Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari menjadi evaluasi juga bagi kita. Sudahkah kita tulus? Sudahkah kita ikhlas beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini ibadah kita itu hanya didasari karena dorongan orang. Atau mungkin karena motivasi lain, karena waktu itu kita lagi susah, kita lagi tertekan, hidup kita lagi banyak masalah, hidup kita lagi banyak pergumulan, baru kita mau datang sama Tuhan. Tapi ini hal yang menjadi keliru, apakah ketika ada masalah, ketika ada pergumulan kita baru mau cari Tuhan. Kita mau datang mau ibadah sama Tuhan. Tapi Tuhan mau bagaimana kita mau ibadah sama Tuhan dengan tulus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Jangan sampai kita tidak tulus dan ikhlas beribadah. Jangan sampai kita ibadah ini pun juga karena dorongan orang. Misalnya mungkin kalau istri yang tidak ibadah, lalu suami mengatakan gimana sih sebagai istri, sebagai ibu kok nggak mau ibadah gitu ya. Ibadah dong, ini gimana sih nggak mau ibadah. Akhirnya sudah dapat teguran dari suami, istri pun langsung baiklah saya ibadah. Lalu kemudian gantian ketika suami yang nggak pernah ibadah, istri pun juga negor suaminya. Gimana sih ini sebagai kepala keluarga, kok nggak mau ibadah, kok nggak pernah berdoa. Bos mau kasih teladan apa buat anak-anak. Lalu kemudian anak-anak yang nggak pernah ibadah, orang tua menegur, gimana sih kamu ini, mau jadi apa nanti kalau sudah besar, jadi anak kok nggak mau ibadah. Akhirnya anak pun juga pergi mau berangkat ibadah ke gereja. Nah ini kalau begini artinya ibadah itu bukan karena dari diri sendiri, tapi karena dorongan orang, tapi akhirnya ya dengan terpaksa. Nah Tuhan tidak mau kita beribadah kepada Tuhan dengan keterpaksaan ataupun karena dorongan orang yang akhirnya menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah formalitas yang penting kelihatan kalau kita beribadah. Itu artinya kita munafik. Kemunafikan sangat bertentangan dengan ketulusan dan keikhlasan. Lalu kemudian yang ketiga, berbicara bagaimana kita mau setia. Bapak Ibu Saudara, bicara soal kita setia, setia itu adalah berpegang teguh pada janji. Bagaimana dengan kita? Setia nggak kita sama Tuhan? Apakah selama ini kita tuh nggak setia sama Tuhan? Karena banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak hal yang harus kita lakukan. Akhirnya kita lupa akan hubungan Tuhan. Nah, seringkali kita melalaikan Tuhan, mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan mengingatkan, bagaimana kalau kita ibadah sama Tuhan tuh harus setia. Ibadah ini bagaimana kita juga mengevaluasi apakah langkah hidup kita ini sudah menyimpang ke kiri atau sudah menyimpang ke kanan. Maka dari firman Tuhan hari ini kembali mendorong kita agar kita untuk mau tetap setia. Walaupun saat ini gereja tutup, kita harus ibadah di rumah, ini pun menjadi tantangan bagi kita, apakah kita mau tetap setia beribadah? Karena kalau di rumah, nggak ada orang lihat juga, nggak ketahuan juga saya ibadah apa enggak. Tapi disinilah kita diperhadapkan bagaimana kita untuk tetap mau setia. Bukan berarti harus dilihat orang, bukan berarti harus supaya kelihatan saleh, tetapi bagaimana bentuk kesetiaan kita diwujudkan untuk kita mau tetap beribadah kepada Tuhan sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena pandemi COVID-19 ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk kita tetap mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan ibadah ini pun juga harus disadari bahwa dengan kita beribadah, kita akan menikmati hasil yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Dengan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita nggak akan bisa apa-apa. Oleh karena itu, mari kita mulai hari kita
Sebelum kita beraktivitas, kita datang kepada Tuhan, lalu kemudian sampai kita mau beristirahat, kita pun juga datang pada Tuhan. Mulailah dengan hal-hal yang sederhana, tetap libatkan Tuhan, di mana kita tetap mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bangun mesbah pribadi, bangun mesbah keluarga, agar semua seperti pengakuan dari Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi banyak orang tua yang malu kalau mengajak satu keluarganya ibadah. Tapi hal ini Bapak Ibu Saudara bukan persoalan malu, tetapi bagaimana kita mau sungguh-sungguh setia, bagaimana kita mau mengajak semua satu keluarga kita untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jangan malu, tetaplah kita juga mau setia beribadah karena ini adalah tanggung jawab kita. Sebagai wujud respon kasih Tuhan yang sudah luar biasa, yang sudah melakukan banyak perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita, yang sudah membawa kemenangan demi kemenangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita, maka sepatutnya lah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ada sebuah komitmen, ada sebuah keteguhan hati yang terpatri dalam hati kita, bagaimana kita mau tuh tetap berpegang teguh untuk mau setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal yang menjadi dasar dalam kita untuk mengevaluasi iman kita, dan ini menjadi perjanjian kita sama Tuhan. Apakah kita mau tetap hidup takut akan Tuhan? Apakah kita mau untuk ibadah dengan tulus ikhlas? Mau tetap setia kepada Tuhan? Di sinilah diperhadapkan kesungguhan kita untuk mau beribadah kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah ibadah kita selama ini mungkin kurang berkenan, tetapi saat ini kita semakin mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan itu adalah ibadah kita yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Rasakan dan lihat berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat beribadah dan hidup dalam takut akan Tuhan, disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, juga tetaplah setia kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami, agar kami senantiasa untuk tetap hidup dalam takut akan Engkau, untuk tetap beribadah kepadamu dalam ketulusan dan keikhlasan, dan tetap setia. Biarlah firman ini tidak menjadi sia-sia, firman ini tetap menggema dalam kehidupan kami. Firman yang sudah Tuhan taburkan di tanah hati kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan biarlah juga menjadi berkat tidak hanya untuk kami, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah firman-Mu juga hari ini semakin terus kuatkan iman kami, semakin kami pun juga semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 369. Kidung Jemaat 369A. Kita nyanyikan bait yang pertama. Ya
Yesus ku berjanji, ya Yesus ku berjanji, ya Yesus ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberi persembahan kepadanya yang menjadi dasar Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita haturkan persembahan kita dengan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. PKJ 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungkur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih di mana berkat dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna di dalam kehidupan kami, menolong kami, dan sehingga kami dapat menikmati hari-hari hidup kami.
Bapa, pada kesempatan ini kami datang membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan, di mana kami memberikan persembahan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati persembahan yang kami berikan, dan ajarlah untuk kami selalu menyalurkan berkat kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan menerima, Engkau menguduskan persembahan ini, dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, saat ini juga kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menuntun, Engkau yang selalu memberkati, seperti Engkau memberkati bangsa Israel, seperti itu jugalah Engkau yang memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang hadir di dalam bangsa negara kami. Terkait saat ini, bangsa kami pun mengalami pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu, kami mohon berkat-Mu. Tuhan juga mau memberkati dalam upaya penanggulangan yang dilakukan, baik itu dilakukan dari tenaga medis maupun juga pemerintah, aparat keamanan, ataupun masyarakat juga. Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Biarlah semua yang ikut terlibat boleh memutuskan mata rantai COVID-19 ini, dan kami pun bisa terbebas dan dapat melakukan segala aktivitas seperti biasa. Kami menyerahkan juga para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat yang terendah. Biarlah mereka dalam menjalankan roda pemerintahan negara bangsa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah selalu damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja kami. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati, walaupun saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya perjalanan gereja kami ke depan, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang beserta, dan Engkau yang memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Bapa, di dalam kehidupan mereka masing-masing, di mana Tuhan yang selalu beserta, Tuhan yang selalu berikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, bahkan dari segala kecelakaan, kuasa-kuasa kegelapan, dan biar senantiasa kehidupan jemaat-Mu berada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Kehidupan mereka biarlah senantiasa Tuhan Kau yang memberkati, baik dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan yang selalu mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dalam usia yang lanjut, kesulitan keuangan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam kedukaan, yang saat ini juga sedang bersukacita karena usia yang sudah Tuhan tambahkan, juga yang saat ini hubungan antara satu dengan yang lain yang kurang harmonis, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati mereka, Tuhan yang melawat. Dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Biarlah selalu ada sukacita dan damai sejahtera tinggal tetap dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh dari kami. Biarlah dalam tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, pekerjaan mereka, ataupun yang saat ini sedang dalam mencari pekerjaan, merindukan pasangan hidup, kami menyerahkan kehidupan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang selalu beserta, Tuhan yang melindungi dan memberkati. Bapak, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Tapi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pergilah dengan damai sejahtera untuk melanjutkan ibadah kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 258. Pelengkap Kidung Jemaat 258, kita nyanyikan bait yang pertama. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.